Why don't you let him come in? There's nothing in this world to keep you apart. What is your answer to him? Time after time he has waited before, and now he is waiting again to see if you're willing to open the door. Oh, how he wants to come in. If you'll take one step toward the Savior, my friend, you'll find his arms open wide. Receive him and all of your darkness will end. Within your heart he'll abide. And time after time he has waited before, and now he is waiting again to see if you're willing to open the door. Oh, how he wants to come in. Kepada Kak Wanli dan Kak Gardini, masing-masing 20 menit ke depan dipersilakan. Ya, selamat malam teman-teman semua. Senang sekali ya malam ini saya ketemu dengan rekan-rekan sekalian. Hari ini kita mau belajar ya, langsung aja Gar share screen karena waktunya sedikit, nanti lebih banyak exercise kan. Jadi hari ini kami memberikan judul bagaimanakah kita bisa mengejar hidup yang penuh ya, kepenuhan hidup yang berharga untuk dikejar gitu ya. Kan jadi ini bagaimana kita bisa mengerjakan keselamatan kita, kira-kira begitu ya. Itu melalui panggilan kita dan perencanaan hidup kita. Next slide, Gar. Halaman 4. Ya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin calling ya teman-teman, beberapa waktu yang lalu udah dapet ya secara quote unquote di quote gitu ya, teorinya gitu ya, dasar-dasar Alkitabiah dan sebagainya itu kalau nggak salah sama Yosafat ya beberapa waktu yang lalu ya dalam rangkaian pembinaan yang ini. Nah hari ini kita akan lebih ke unsur praktisnya. Jadi sebenarnya calling itu kan diawali dari mengetahui ya siapa kita ya dan mengapa kita itu ada di dunia ini pada saat ini, pada masa ini, di tempat kita di Indonesia ya lebih spesifik lagi deh di keluarga dilahirkan dengan keluarga masing-masing. Tuhan tuh ingin kita ngapain gitu ya. Nah tentunya yang paling penting adalah kita tuh menyadari bahwa kita tuh spesial ya. Jadi teman-teman, saya ingin teman-teman mengajak, saya seringkali ini temukan ya dalam nggak cuman bertahun-tahun ya, sampai hari ini tuh saya masih sering menemukan kalau ketemu entah itu anak muda, remaja, bahkan yang sudah dewasa ataupun yang sudah STW setengah tua gitu tuh selalu tuh suka pada bilang, aduh saya bisa apa ya, saya bisa apa ya, kayak gitu loh ya. Saya bilang, sebenarnya kan di dalam Tuhan kita istimewa gitu. Jadi yang paling penting itu adalah kita punya confidence in Christ ya. Sebagai murid Tuhan, sebagai anak Tuhan, udah pasti kita sudah diperlengkapi dan akan diberi kekuatan dan akan diberi tuntunan untuk menjalankan panggilan kita gitu ya. Jadi
enggak, jangan minder gitu maksud saya, jangan kurang percaya diri gitu ya. Tapi nggak sombong juga ya. Jadi yang pas itu tuh yang di tengah itu adalah confidence in Christ gitu ya sebagai anak Tuhan. Nah sekarang sebenarnya di hari ini saya dan Gardini akan ngajak teman-teman semua untuk melihat ya what you do with your life after Christ gitu ya. Setelah Anda percaya kepada Tuhan, setelah Anda menerima Tuhan Yesus, apa yang Anda lakukan dengan hidup Anda gitu. Apakah Anda menggumuli panggilan Anda? Jadi mesti ngapain nih sekarang nih ya gitu ya secara spesifik, secara pribadi harus apa yang harus dilakukan. Next. Next, Gar. Nah, jadi dalam dalam secara khusus karena hari ini kita dalam rangkaiannya adalah tentang teologi kerja (TOW), maka panggilan yang terkait tentunya adalah panggilan tentang bekerja ya, tentang kerja. Next slide, Gar. Gar, ya. Jadi sebenarnya dalam bekerja ini ada beberapa belief ya, ada beberapa hal yang suka-suka salah kaprah gitu ya. Banyak orang yang bilang bahwa gelar itu menentukan kesuksesan gitu. Tapi pada kenyataannya enggak. Ini angka-angka di Amerika nih. Saya belum dapat angka di Indonesia. Saya lagi cari datanya ya di Indonesia tuh. Tapi dalam secara umum kelihatannya juga sama. Bahkan mungkin angkanya lebih besar ya. Banyak kan tuh orang bekerja tidak sesuai dengan jurusannya. Ada juga yang mengatakan kalau Anda sukses, Anda akan bahagia. Sebenarnya enggak begitu ya. Banyak dan berbagai penelitian menunjukkan bahwa kebahagiaan itu tidak datang dari kesuksesan ya, tapi bagaimana kita bisa menghidupi hidup yang pas buat kita tuh itu yang bisa membuat kita bahagia. Dan nggak terlambat ya, nggak ada kata terlambat ya. Ya teman-teman banyak yang bilang ntar udah salah jurusan lah, udah salah tempat kerja lah atau apalah gitu, atau bahkan yang untuk orang-orang yang udah bekerjanya udah lama, udah apa ya, atau bahkan udah mau menjelang pensiun, udah tua lah, bisa ngerjain apa, nggak ada ya. Sebenarnya yang akan kita lakukan ini dalam workshop ini nggak ada hal-hal seperti itu ya. Jadi kita bisa memulai kapan saja. Dan mitos bahwa kalau hidup kita itu berat, hidup kita itu susah, itu kayaknya kita pikul salib. Nah, itu juga keliru ya. Jadi pekerjaan itu seharusnya bukan kutukan ya, tapi merupakan blessing ya, merupakan berkat dari Tuhan. Next slide. Nah, jadi kita akan mencoba memakai pendekatan yang namanya design thinking dalam workshop kita ya. Jadi design thinking itu mindset-nya adalah, jadi saya mau ajak teman-teman selama mengikuti 2 sesi ini ya, sesi minggu ini dan 2 minggu lagi, teman-teman tuh coba kembangkan rasa ingin tahu ya. Jadi di dalam hidup itu adalah tentang pengalaman untuk berubah, untuk bertumbuh ya. Nggak statis gitu, hidup itu nggak begitu-begitu aja ya. Dan juga bukan merupakan satu tujuan, wah saya harus begini, harus mencapai ini, mencapai itu. Bukan seperti itu ya, tapi pengalaman bagaimana kita bersama Tuhan ya, kita mengembangkan keingintahuan ya, bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita dan kita mengerjakan bagian kita bersama-sama ya. Jadi itu kita bisa mencapai hal-hal yang kita pengalaman yang lebih baik ya. Lalu kita diajak untuk berpikir seperti desainer, namanya juga design thinking ya. Jadi kalau design thinking ini sebenarnya dari kalau teman-teman yang kerja di startup atau yang kerjaannya kekinian gitu ya, mungkin familiar dengan design thinking ini. Tapi mereka biasanya mengerjakan sesuatu itu adalah berdasarkan action ya. Jadi ada action untuk memecahkan persoalan. Jadi nggak omong doang. Makanya akan banyak ada exercise yang harus teman-teman kerjakan ya. Sehingga dengan demikian kita nanti akan bantu teman-teman sama-sama kita mencoba membangun
prototype ya, sering dengar ya kalau startup itu bikin apa atau bikin apps, bikin produk, bikin apa, kita bikin prototipenya ya. Kalau lalu kita try out. Nah, kalau nggak bagus gimana? Ya kita rubah lagi, kita perbaiki lagi sampai akhirnya kita dapatkan yang pas. Kira-kira demikian ya. Jadi di sini adalah yang make sense itu adalah dibilang yang well design life. Jadi hidup itu bisa kita desain ya. Di mana well design life itu hidup yang seperti apa, di mana ya siapa kita, apa yang kita percayai dan apa yang kita lakukan itu adalah sejalan ya. Jadinya nyambung semuanya gitu ya. Jadi apa yang kita percayai, iman kita, value kita ya, siapa kita itu pas ya dengan apa yang kita lakukan atau kita kerjakan. Nah, itulah kira-kira ya kita akan menjalani adventure ya, pengalaman ini bersama-sama ya. Nah, kira-kira gitu nih teman-teman. Berikutnya, Gar. Nah, jadi dalam 2 kali pertemuan ini strukturnya adalah seperti ini ya teman-teman ya. Kita pertama akan melihat ability. Ability itu melihat ke dalam diri kita sendiri ya. Apa sih? Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh Gardini. Lalu setelah itu kita juga akan melihat keluar ya. Apa sih sebenarnya yang Tuhan berikan ya dari persoalan-persoalan di dunia ini, kan Tuhan memanggil kita kan. Tuhan ingin kita lakukan apa? Maksudnya beban apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, ini kita juga akan lihat. Nah, tambahan dari 2 hal ini, ability dan affinity, inilah yang akan menjadi calling kita. Jadi ini kayak rumus nih ya teman-teman ya. Maaf agak pakai rumus-rumus sedikit ya. Jadi kita akan coba meramu 2 hal ini menjadi kira-kira panggilan kita itu apa. Nah, itu untuk yang minggu ini. Dan minggu depan kita akan kerjakan hal yang berikutnya. Oke, saya rasa waktu saya habis. Saya serahkan pada Gardini untuk menerangkan bagian ini ya. Apa sih mengenal diri sendiri itu, melihat ke dalam diri. Silakan Gar. Oke. Kalau untuk yang berikutnya ya. Ya, jadi pertama kita akan mengenal keunikan diri. Sebenarnya untuk mengenal keunikan diri itu kita punya banyak cara dan juga punya banyak tools yang bisa kita gunakan ya, baik yang ada di internet ataupun memang kita pergi ke profesional gitu ya untuk mengenal diri kita sendiri gitu. Yang akan kita kasih tahu di sini sebelah salah satu tool saja yang bisa membantu teman-teman untuk mengenal keunikan dirinya. Nah, di sini nanti di menjelang akhir acara, kita akan bersama-sama untuk mengikuti sebuah tes inventory, gitu ya, yang akan mengukur 3 hal, yaitu value, interest, sama personality, gitu ya. Nah, 3 alat ukur ini sebenarnya itu adalah 3 alat ukur yang sudah dibeli lisensinya oleh sebuah lembaga. Jadi kami WIN itu kerjasama dengan satu lembaga namanya Karya Talents. Ya, jadi sebenarnya Karya Talents itu sebenarnya perusahaan rekrutmen yang membantu orang untuk mencari mereka ingin orang-orang atau profesional itu memiliki joy at work gitu. Jadi dengan websitenya mereka itu akan mencoba merekrut kandidat yang tepat dan menempatkan pada posisi yang tepat seperti itu. Nah, jadi di dalam websitenya itu sebenarnya tuh website itu bebas ya buat semua orang boleh datang ke website itu dan mengisi di situ. Tetapi memang akan ada seperti pengisian data diri gitu ya, pengisian data diri dan juga setelah kita masuk ke dalam websitenya, jadi perlu sign up dan kemudian ada 3 alat tes tersebut yang disediakan oleh website tersebut secara gratis dan nanti kita akan coba sama-sama untuk mengerjakan alat tesnya, lalu kita bisa langsung download hasilnya
Jadi nanti ketika kita download itu hasilnya sudah berupa profile, gabungan dari value, interest sama personality, seperti itu. Nah, memang kalau misalnya dengan Karya Talents ini pelayanan terutama dan tidak dipungut biaya, tetapi memang konsekuensinya adalah apa? Bagi teman-teman yang mau menaruh data dirinya di situ, karena data dirinya akan cukup lengkap sama seperti CV gitu, bisa dilakukan, tetapi nggak harus malam ini ya. Tapi itu bebas aja sih teman-teman mau melakukan atau tidak gitu ya. Karena kan yang kita butuhkan saat ini adalah lebih ke alat tesnya aja. Tetapi kalau teman-teman ingin memproses lebih lanjut gitu ya, jadi ingin mengisi data diri lengkap di situ, dipersilakan. Dan dari Karya Talent sendiri bilang kalau misalnya data-data tersebut cocok dengan misalnya mereka memiliki satu klien yang membutuhkan kriteria atau profil yang mungkin teman-teman sudah isi di situ, nah itu teman-teman bisa dihubungi. Tetapi teman-teman pun bebas untuk menentukan gitu apakah tertarik untuk dihubungi atau tidak. Seperti itu ya teman-teman. Jadi saya kasih tahu dulu konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Mungkin teman-teman kalau mengisi data dengan lengkap di situ, teman-teman akan dihubungi ya jika ada lowongan pekerjaan tertentu. Tetapi kalaupun teman-teman tidak mau mengisi data diri juga tidak apa-apa. Tapi kita bisa menggunakan fasilitas mengisi alat ukur tersebut. Seperti itu. Nah, pengisian ini sebenarnya tidak terlalu susah ya teman-teman, karena jadi kan ada 3 tadi ya, 3 alat tes itu. Satu alat tes itu kalau misalnya kita adalah orang yang cepat memahami, itu tuh bisa diisi dalam waktu 7 sampai mungkin 12 menit gitu. Maksimal 15 menit kalau teman-teman agak lama memahaminya, karena memang pertanyaannya semua dalam bahasa Inggris gitu ya, tetapi tidak banyak pertanyaannya. Dan itu ada 3, jadi nanti kita memang kasih waktu sekitar 40 sampai 45 menit buat teman-teman mengisi, tapi nanti itu setelah tanya jawab kita nanti. Jadi nanti kita berharap teman-teman mengisi itu secara bersama-sama, lalu teman-teman malam ini pun bisa langsung download hasilnya. Memang disarankan itu adalah menggunakan laptop, karena lebih nyaman aja sih ngebacanya. Sebenarnya website-nya masih kompatibel seperti itu. Nah, jadi alat tes itu nanti akan mengukur 3 hal: personality, interest, sama value. Personality itu adalah dia akan mengukur kepribadian dan style gaya perilaku kamu. Dalam hal ini akan mengimprove produktivitas kerja dan teamwork, dan mengetahui kamu tuh siapa sih gitu, diri kamu itu gitu ya, maksudnya dalam hal kepribadian. Nah, ini adalah lisensi dari Crown Duel. Nah, teman-teman sebenarnya kalau ngomongin alat personality test itu sebenarnya banyak juga di internet ya. Kalau teman-teman pernah ikutan yang 16 personalities, atau teman-teman pernah ikutin DISC, atau pernah ikutin MBTI, ya itu bisa teman-teman lihat. Atau kalau misalnya teman-teman datang ke profesional, ke psikolog gitu ya, itu juga teman-teman bisa disodorkan beberapa jenis inventory untuk personality test. Jadi sebenarnya itu bebas, teman-teman. Ini adalah salah satu tool saja. Kemudian interest ini adalah membicarakan mengenai apa sih yang menjadi minat kamu gitu, apa yang menjadi ketertarikan kamu gitu. Nah, jadi kamu jadi bisa tahu ada beberapa minat yang cocok buat kamu. Nanti akan saya kasih lihat contohnya di bawah. Nah, ini berdasarkan dari assessment Holland, yaitu yang di-develop sama John L. Holland. Kemudian yang ketiga adalah value. Nah, ini adalah akan mengakses work value. Jadi work value yang jadi pilihan teman-teman gitu. Tiap orang punya work value yang beda-beda. Nah, ini dari teori Dr. Shalom Schwartz tentang human basic value. Nah, kalau ngomongin personality, ini contohnya seperti ini. Ini nanti adalah hasil contohnya ya teman-teman ya. Nah, jadi kan kita akan alat tes ini akan mengakses personality and behavior. Nanti hasilnya seperti ini, contohnya gitu ya. Jadi ada ini si orang A ini dia tipe yang encourager, dan bisa dilihat dari grafisnya gitu ya. Nanti akan dikasih penjelasan di laporannya itu, nanti akan dikasih penjelasan lengkap
dalam hal directing versus adaptif akan lebih ke arah mana, terus penjelasannya apa. Kalau ini kan dia agak lebih ke arah adaptif ya. Kemudian antara interacting sama reserve, sorry kita lihat yang ini ya, sebut saja namanya Gardini ya, kita bilang kayak gitu ya. Nah kemudian dia itu reserve sama interacting, dia lebih ke interacting di angka 60-70. Kemudian antara suportif sama objektif, dia juga lebih ke arah suportif di angka 60. Lalu antara conscientious sama unconventional, dia lebih ke arah unconventional di angka 30 sampai antara 30 sampai 40, seperti itu. Nah, nanti ada juga tulisannya ideal environment, area of strength sama areas of development. Nah, uraian ini sebenarnya bisa sangat-sangat membantu kita untuk memahami sih sebenarnya diri kita tuh seperti apa. Nanti teman-teman bisa baca sendiri kalau teman-teman sudah mengisi tesnya. Jadi akan dikasih tahu ideal environment itu yang seperti apa, kemudian strength-nya itu adalah di bagian apa, dan areas yang perlu di development, perlu diperbaiki lagi itu seperti apa. Kemudian untuk interest, nah nanti di sini akan ada skor-skor dari beberapa dimensi dari interest gitu, interest atau minatnya. Nah, setelah itu akan dikasih tahu top 3 work interest-nya apa. Nah, kalau contohnya ini pertama itu adalah artistik, sosial sama enterprising. Nah, nanti akan dijelaskan tuh kalau misalnya interest yang artistik itu seperti apa, sosial itu seperti apa, dan enterprising seperti apa. Nah, jadi bisa dilihat dalam hal nanti menentukan panggilan ini juga bisa jadi salah satu pertimbangannya seperti itu. Kemudian value. Nah, ini kan tadi adalah work value ya, dalam bekerja atau dalam beraktivitas, value-value apa sih yang dipegang gitu. Nah, ini adalah ada beberapa value yang nanti akan dilihat apa sih yang menjadi top 3 value-nya. Nah, kebetulan dari contoh ini, top 3 value dari orang ini adalah fun, harmoni, sama altruism. Jadi ketika satu tempat pekerjaan atau satu tempat beraktivitas itu memiliki value yang 3 ini, berarti orang itu akan lebih apa ya, lebih bersemangat bekerja di situ, bisa juga lebih produktif bekerja di situ, seperti itu. Nah, itu tadi adalah kita ngomongin soal 3 alat ukur ya teman-teman, yang nanti teman-teman akan coba. Nah, oke. Nah, kemudian setelah itu kita akan membicarakan soal mengenal kesukaan terbesar. Sorry, ini saya harus memindahkan layar. Jadi ketika kita merasakan kesukaan yang dalam gitu ya, kita akan bekerja dengan kita akan menggunakan juga atau bekerja dengan talent kita dengan lebih besar lagi gitu ya. Jadi ini bukan cuma sekedar kebahagiaan aja yang mungkin yang dicari oleh kebanyakan orang belakangan ini ya, tapi benar-benar deep fulfillment atau deep joy gitu yang ada di dalam diri kita. Nah, kita akan coba kemarin kan sudah dibagikan satu file yang berisi jurnal supaya teman-teman bisa mengisi gitu ya Good Time Journal ini. Nah, kenapa sih kita perlu pakai Good Time Journal gitu? Karena kan kita kadang tidak bisa mengandalkan memori kita gitu ya. Jadi memang perlu untuk dituliskan supaya kita bisa melihat secara objektif dan bahkan bisa merenungkan, memberi refleksi gitu ya, catatan refleksi terhadap hal-hal yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Nah, jadi Good Time Journal ini sebenarnya itu kita akan lebih idealnya itu melakukannya selama 3 minggu sebenarnya. Kalau di buku Designing Your Life sih seperti itu ya. Dia bilang minimal 3 minggu kita lakukan. Lalu jadi bisa tercover kegiatan-kegiatan apa yang membuat kita tuh merasakan satu kesukaan terbesar gitu ya. Nah contohnya nih ya, contohnya Good Time Journal. Oh ya kan, jadi kan di dalam Good Time Journal itu ada engagement sama energi. Jadi kan dari yang kemarin itu kan ada harinya, ada kegiatannya, sama ada tulisan engagement dan energi. Ini adalah contoh yang saya lakukan ya di dalam hari-hari kemarin ini.
Jadi level of engagement itu adalah seberapa terlibat kita ketika kita melakukan kegiatan tersebut. Lalu kalau level energi itu adalah berapa banyak energi yang dikeluarkan gitu ketika kita melakukan kegiatan tersebut. Ada misalnya kegiatan-kegiatan nih misalnya ya, misalnya contohnya saya nih ya, saya ada pekerjaan marketing research di hari Senin itu, project management, itu adalah pekerjaan yang membutuhkan keterlibatan diri yang lebih besar gitu ya. Tapi ya energinya juga cukup besar gitu, yang saya tuangkan di situ. Nah, kemudian ada juga kegiatan kedua yaitu menjadi asdos, mendampingi Kak Tadius. Itu saya merasa engagement saya tidak terlalu besar. Kenapa? Karena saya bukan yang mengajar, tapi lebih ke arah yang mendampingi gitu. Dan juga energi saya tidak terlalu besar juga ditaruh di situ. Lalu saya ada kegiatan di satu komunitas yaitu ngerjain podcast. Nah, dalam hal mengerjakan podcast ini juga ada keterlibatan saya besar gitu karena saya perlu memastikan juga bahwa karena itu pekerjaan yang dilakukan sendiri ya, pekerjaan dilakukan sendiri dan memerlukan yang bagus gitu. Jadi saya merasa di sini engagement saya juga tinggi dan energi yang dikeluarkan juga tinggi. Sama setelah itu di malam-malam itu ada Zoom meeting dengan beberapa lembaga. Nah, di sini karena saya di sini sifatnya adalah sebagai peserta dari rapat gitu ya. Jadi sebenarnya engagement-nya tidak terlalu tinggi gitu sebenarnya. Dan energinya pun tidak terlalu tinggi. Seperti itu. Nah, ini contoh aja. Kemudian contoh kedua, ini di hari Rabu itu saya salah satunya sempat ada kegiatan live IG buat satu komunitas. Nah, di sini juga engagement saya tinggi dan energinya juga cukup tinggi. Kemudian saya juga ikut bantu di pelatihan kualitatif perkantas kemarin, tapi karena di sini saya kemarin tugasnya tidak terlalu banyak, jadi engagement saya tidak terlalu tinggi, sama energi saya juga tidak terlalu tinggi. Kemudian, yang meeting Zoom ini belum ada engagement-nya. Kemudian ada pekerjaan marketing research yang saya lakukan di hari Rabu kemarin itu juga. Ini ada beda-beda pekerjaan, walaupun pekerjaannya sama-sama di marketing research, tapi tipe bekerjanya beda gitu ya. Hal yang saya lakukan berbeda. Jadi level of engagement sama energinya pun berbeda. Nah, jadi teman-teman nanti juga bisa menuliskan mungkin pekerjaan teman-teman satu ya. Kalau ini kan karena saya kan pekerjaannya freelance ya. Jadi banyak hal yang dilakukan gitu ya. Jadi mungkin terlihat lebih beragam. Mungkin teman-teman yang punya satu pekerjaan saja, tapi kan dalam satu hari itu mungkin ada beberapa jenis hal yang dilakukan. Nah, di situ bisa dilihat level of engagement-nya sama level of level of engagement-nya sama level of energinya gitu. Jadi bisa beda-beda gitu teman-teman. Mungkin teman-teman dalam satu hari itu ada yang ngikutin rapat, mungkin jadi ada tugas jadi notulensi yang bikin notulensi rapat, atau mungkin jadi pemimpin rapat, itu kan level of engagement sama energinya beda. Atau mungkin teman-teman ada pengerjaan ketemu klien, ketemu orang gitu ya, atau ketemu supplier, itu juga mungkin beda. Atau yang memang hanya mengerjakan pekerjaan rutin gitu ya, itu juga mungkin level of engagement-nya tinggi, tapi mungkin energinya nggak terlalu banyak karena kita udah tahu apa yang kita lakukan gitu, jadi kita nggak membutuhkan banyak energi. Nah, kemudian what next nih? Jadi setelah teman-teman mengerjakan good time journal itu disarankan teman-teman membuat reflection notes. Jadi misalnya dalam 1 minggu gitu ya. Jadi teman-teman buat reflection notes dalam 1 minggu itu hal-hal mana yang memang kita ngerasa level of engagement-nya itu tinggi, dan kita kasih notes apa yang kita rasakan saat itu, apa yang kita lakukan dan segala macamnya. Kemudian sama kayak gitu juga di tiap minggu coba teman-teman lakukan kalau memang teman-teman melakukan ini dalam misalnya soalnya tadi idealnya kan 3 minggu ya teman-teman ya. Nah, lalu ada juga metode namanya zoom in. Metode zoom in ini maksudnya kita coba lihat nih dalam satu hari itu gitu ya, aktivitasnya itu lebih ke aktivitasnya apa aja gitu ya. Lalu habis itu kita lihat lingkungannya, environment-nya itu seperti apa gitu, lingkungan sekitarnya. Kemudian habis itu kita lihat interaksinya. Kita tuh waktu itu berinteraksi dengan apa? Maksudnya berinteraksi dengan manusia
atau berinteraksi dengan mesin, misalnya kita cuma di depan komputer aja gitu ya, atau memang kita kayak melakukan hubungan dengan manusia lain, entah ke supplier, ke klien atau segala macam, itu bisa jadi catatan. Lalu objeks, apa yang jadi objek pengerjaan kita saat itu gitu. Dan lalu user itu maksudnya misalnya kita berinteraksi dengan orang, kita berinteraksinya dengan siapa, jabatannya apa, siapanya kita, entah rekan kerja, entah atasan, entah bawahan, apa junior kita gitu ya. Nah ini kenapa sih ini bisa jadi catatan kita gitu untuk kita mengetahui mana sih yang kegiatan yang memang tadi engagement-nya tinggi atau energinya tinggi itu kegiatannya seperti apa, yang lingkungannya seperti apa, yang interaksi dengan siapa, yang objeknya apa, sama usernya siapa, maksudnya interaksi dengan orang-orang seperti apa, kayak gitu. Nah, setelah itu, sekali lagi teman-teman memang dalam melakukan ini itu diperlukan apa ya? Kita perlu mengasah daya analisis kita juga gitu, karena kan kita mau melihat ini lebih objektif lagi. Nah, setelah itu disarankan untuk melakukan mind mapping gitu ya. Pasti teman-teman udah tahu ya mind mapping itu apa ya. Udah ada apa namanya? Aplikasinya di website juga bisa, software-nya ada atau mau pakai manual tangan juga bisa gitu ya mind mapping. Kita ambil misalnya contoh kegiatan level of engagement-nya tinggi. Lalu kalian bikin mind mapping aja, misalnya kegiatan A. Nah, bisa kalian oret-oret gitu. Jadi maksudnya dianalisis lagi tentang kegiatan tersebut gitu. Ditulisin aja apa yang teman-teman pikirin tentang kegiatan tersebut gitu ya. Lalu habis itu yang energinya besar sama yang flow-nya besar. Flow itu maksudnya gini, flow itu adalah keadaan di mana ketika kita melakukan hal tersebut, itu tuh kayak waktu berjalan dengan sangat cepat. Jadi kita nggak berasa ketika kita melakukan satu hal, tiba-tiba udah 3 jam berlalu. Padahal kita nggak ngerasa capek, nggak ngerasa bingung ngelakuin itu. Jadi kita terus aja ngelakuin itu gitu dengan asiknya gitu ya misalnya. Itu sih kondisi flow sebenarnya. Nah itu mungkin nggak semua kegiatan kita bisa kayak gitu, itu wajar. Mungkin hanya ada satu atau kegiatan, atau mungkin malah nggak ada kegiatan kita kayak gitu, itu juga wajar, nggak apa-apa. Nah jadi cara analisis seperti ini tuh bisa jadi bahan ketika nanti teman-teman apa ya pindah ke next step-nya seperti itu. Kemudian menemukan kelaparan untuk kebutuhan dunia. Nah, sekali lagi kalau di sini kan ada pertanyaannya tuh ya di jurnal tersebut. Ini memang bukan hal yang bisa ditemukan dalam satu malam. Kalau kata Khalil Gibran, the deeper sorrow curves into your being, the more joy you can contain. Dan caranya gimana? Pertama, coba kita lihat dari kehidupan kita ya. Sepanjang kita hidup dalam arti mungkin ada peristiwa-peristiwa yang bisa jadikan momen yang untuk direfleksikan gitu ya, di mana Tuhan itu kasih sesuatu beban gitu ya di dalam hati kita gitu. Mungkin lewat kejadian sehari-hari bisa, atau mungkin lewat kejadian momen-momen yang signifikan itu juga bisa gitu. Atau mungkin ketika kita berhubungan dengan orang lain, berelasi dengan orang lain, kita melihat apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka, dan itu apa ya membuat kita merasa tersentuh, tapi bukan cuma tersentuh doang ya, karena bisa terjadi, mungkin hal itu perlu terjadi berkali-kali, dan Tuhan ingatkan lagi mungkin di saat kita sedang teduh atau di saat kita sedang mendoakan dia gitu ya. Itu hal-hal seperti itu sih yang sebenarnya perlu kita belajar peka gitu. Jadi memang ini tidak bisa terjadi dalam satu malam, dan mungkin juga bisa terjadi dalam beberapa hari atau beberapa bulan gitu ya. Tapi kami sarankan untuk terus mendoakan hal ini gitu. Apa sih hunger of the world? Apa yang memang Tuhan taruh di hati teman-teman? Seperti itu. Oke, ini Kak Wanli kasih contoh ya. Misalnya ini adalah dia ditempatkan di keluarga dengan anak berkebutuhan khusus, kemudian seringkali sepanjang hidup berhubungan dengan anak-anak jalanan, pemulung atau yatim piatu, atau mungkin terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan anak-anak jalanan, dan dalam tiap kegiatan atau pekerjaan selalu jadi seksi repot yang harus mengurus orang banyak. Nah ini salah satu contoh aja ya. Ini Kak, kawannya mau kasih contoh yang mau
jam in yang bagian ini? Iya, boleh. Boleh, silakan. Oke, jadi kalau misalnya kalau dari sepanjang kehidupan kita itu nggak ada benang merah yang kayak kelihatannya Tuhan kasih apa, kita juga bisa melihat keluar ya, looking out ya. Jadi bagaimana ya untuk Tuhan kan kasih kita tinggal sekarang di abad ke-21 ya. Jadi di abad 21 ini secara umum kan bagaimana kita bisa membangun kota atau tempat di mana di masa depan ya semua orang bisa thriving, semua orang bisa mengalami shalom, kira-kira gitu. Nah, misalnya yaitu melihat dari luar ya. Nah, ini saya cuma kasih contoh aja sih isu-isu yang bisa teman-teman doain atau teman-teman lihat terus mana yang resonate dengan teman-teman gitu. Teman-teman bisa buka mata, buka telinga, buka hati ya untuk merasakan heartbeat around you ya. Jadi detak-detak kehidupan di sekitar kita itu apa gitu yang resonate dengan teman-teman. Nah ini nih banyak nih, misalnya saya ambil contoh 3 aja, ini bukannya harus besar banget ya, enggak ya, tapi ini saya kasih contoh dari 3 aja, ini contohnya udah banyak. Misalnya ngomongin climate sama environment, bisa macam-macam ya, bisa ngomongin sampah plastik, bisa ngomongin keamanan makanan, urban farming, lalu tanaman-tanaman lokal dan sebagainya. Jadi banyak ya di sekitar teman-teman aja gitu. Jangan jauh-jauh gitu. Nggak harus mulai dari yang jauh gitu ya. Lalu masalah pendidikan dan masalah lapangan pekerjaan misalnya. Nah di masa sekarang kan ngomonginnya digital literacy ya. Kalau sekarang kita nggak melek digital sulit ya untuk pekerjaan sekarang ya. Lalu bagaimana bisa orang-orang itu sekarang katanya ada gap antara yang dibutuhkan oleh dunia kerja dengan pendidikan itu gap ya. Jadi skillnya nggak market ready. Nah gimana tuh ya. Lalu lack of creativity and joy in learning ya. Lalu isu tentang menjadi lifelong learner banyak sekali ya. Jadi entrepreneurship macam-macam gitu ya. Jadi dari 3 hal aja nih, ini 3 ini adalah tiga besar untuk mencapai sustainable development goal ya yang itu ya. Lalu ngomongin pluralisme, ngomongin diversity dan sebagainya. Jadi mana gitu yang bisa resonate dengan teman-teman. Itu bisa juga seperti itu. Kalau misalnya kayaknya aduh selama ini di hidup saya kayaknya nggak ada gitu. Nah, ini yang bisa mulai teman-teman doakan dan coba lebih peka itu. Oke. Next, udah contoh ya Gar ya. Oke, jadi udah langsung saya lanjutin aja. Jadi contoh kasus, next slide. Satu lagi aja Gar, contoh saya aja. Contohnya banyak, tapi waktu kayaknya udah agak mepet. Nah, jadi teman-teman nanti kalau teman-teman udah melakukan semuanya yang tadi kita minta, teman-teman harus mengambil kesimpulan ya. Jadi harus mensintesakan. Jadi teman-teman ini belajar critical thinking sama creativity ya. Kita melatih gitu. Kita punya keterampilan untuk mengambil kesimpulan ya, menganalisa dan mengambil kesimpulan. Jadi misalnya contoh nih ya, ini dari sini ya. Nah, dari value, interest, sama personality itu kita simpulkan. Kalau yang tadi kan hasilnya kan berupa grafik, berupa itu ya. Nah, coba kita berikan kata-kata kesimpulan buat diri kita sendiri gitu ya. Kalau kita mau nerangin ke orang lain gitu, kita tuh siapa, orangnya seperti apa, tuh kira-kira kayak gimana sih yang bisa menggambarkan value, interest, sama personality kita gitu. Nah, di sini misalnya ini contoh, saya pakai contoh saya pribadi aja deh gitu ya, biar gampang neranginnya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan lebih mudah untuk menjawabnya. Nah, misalnya di sini dari value yang kalau saya yang dari tes saya dan memang sudah cocok dengan yang selama ini saya temukan, saya tuh sangat memvalue honesty ya, honesty. Jadi
saya tuh orangnya adalah what you see is what you get gitu loh teman-teman. Jadi nggak bisa gitu ya, saya nggak bisa basa-basi ya. Saya nggak bisa membagus-baguskan hal yang jelek gitu. Saya apa adanya kira-kira gitu ya. Jadi what you see is what you get gitu. Berhadapan dengan siapapun saya akan seperti itu gitu. Jadi dan saya tuh stick to what I believe to be true gitu. Jadi kalau saya yakin ini benar, saya akan tetap kepada hal itu gitu ya. Sampai dulu saya pernah di acara ulang tahun dengan klien saya tuh saya memenangkan, kan ada acara award gitu ya, ada award apa. Saya menang award apa tahu teman-teman, agensi yang paling ngeyel ya. Jadi gitu klien menganugerahi saya award apa namanya anak yang paling ngeyel gitu. Ngeyel tahu kan. Jadi kalau saya udah stick tapi in that positive sense gitu ya dikasihnya ya. Jadi itu saya seperti itu gitu ya. Terus kalau dari skill dan yang lain-lainnya saya tuh analytical thinking sama verbal skill saya tuh adalah gift yang diberikan Tuhan ya, talent yang dikasih dengan di kepala saya suka bereksperimen gitu ya. Jadi suka bikin skenario A, skenario B, kalau gini gimana, kalau gitu gimana, dan saya sangat apa namanya punya dorongan untuk take action gitu. Jadi saya nggak bisa tuh cuman saya suka teori ya teman-teman ya. Saya suka teori, suka segala macam, tapi saya selalu mengkaitkan, oh kalau teorinya gitu nanti penerapannya gimana ya. Jadi saya selalu kayak gitu tuh. Jadi kalau saya udah tahu apa, langsung saya cobain. Saya cobain drive to action. Nah, kira-kira seperti itu ya. Saya menyimpulkannya dari hasil tes, dari pengalaman saya selama ini, dan apa yang saya tahu itu value, interest, sama personality saya seperti itu. Lalu, kalau greatest joy saya apa? Gitu ya. Nah, saya memang tidak mengerjakan secara spesifik good time journal. Tapi saya dari sejak saya mengenal Tuhan sampai sekarang saya punya diary gitu ya. Jadi ada diary tentang doa, ada catatan segala macam tentang apa, ada refleksi diri dan sebagainya, dan juga ada catatan-catatan tentang pekerjaan. Jadi saya bagi dua ya, ada yang tentang kerjaan, ada yang tentang spiritual journal gitu. Nah dari situ saya menyimpulkan greatest joy saya udah nyobain berbagai pekerjaan, berbagai jenis tipe pekerjaan dan sebagainya. Ternyata yang paling memberikan saya deepest joy itu adalah kalau saya membuat sesuatu gitu, saya meng-create sesuatu ya, pokoknya dari zero to hero gitu. Artinya dari yang nggak ada sampai keluar, wah itu kayaknya seneng banget gitu. Dan saya juga seneng banget kalau saya menemukan cara untuk mengimprove hal-hal tertentu. Makanya saya tuh paling seneng kalau di pekerjaan saya sekarang gitu, saya bikin produk baru misalnya. Jadi dari nol, dari nggak ada produknya sampai ada di supermarket atau ada di jalanan atau ada dinikmati servisnya oleh orang-orang. Wah itu saya senang sekali ya gitu ya. Itu greatest joy saya. Lalu burden of the world, nah ini dari pengalaman hidup kalau saya ya, kok kayaknya tiap kali saya melihat ketidakadilan ekonomi itu saya tuh kayaknya nggak tahan gitu, kesel gitu, gimana caranya nih ya gitu, kayaknya saya ini banget gitu. Itu tuh selalu tuh sepanjang hidup saya gitu ya. Jadi kalau ngelihat ada yang orang-orang nggak dapetin lapangan pekerjaan, orang miskin atau orang-orang yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan dirinya, itu saya merasa itu sangat tidak adil dan saya merasa harus berbuat sesuatu gitu. Nah itu adalah burden yang diberikan Tuhan pada saya gitu. Sampai misalnya contoh gitu ya, saya dulu di kantor volunteer jadi training leader, padahal itu nggak ada gajinya, kerjaannya juga jadi tambah banyak ya kan, tambah seabrek-abrek, tapi saya ngerasa apa? Loh, kita harus mendapatkan skill dari ada transfer skill dari saya kan kerja di multinational gitu, dari head office itu harus mentransfer ilmu ke kita gitu. Nah, kalau saya nggak kerjain ilmunya nggak akan tertransfer misalnya kayak gitu. Dan saya ternyata itu ini ya balik lagi ke sini ya ke greatest joy-nya lagi ya. Jadi itu nyambung gitu ya. Jadi
mengimprove things gitu kan, bisa membantu orang. Nah, akhirnya dari sini saya simpulkan nih, saya gabungkan interest, personality, greatest joy sama burden. Saya kira-kira calling saya apa sih? Calling saya adalah menjadi katalis untuk mempengaruhi terjadinya perubahan gitu ya. Nah, ini kan wah keren nih bahasa Inggris, bahasa gampangnya nih street language-nya tuh jadi kompor gitu ya. Jadi kompor menjadi radio gitu ya. Kalau di kantor saya suka dijulukin radio gitu ya. Saya suka ngomong-ngomongin gitu ya. Wah, gini gitu dan ngomporin orang-orang gitu ya. Jadi misalnya ada apa namanya, ada tim saya gitu, saya terang-terangan bilang misalnya performance evaluation. Nah ini balik lagi karena tadi saya jadi training leader ya, jadi saya bisa ngawasin satu kantor itu semuanya ya, 250 anak itu under saya itu harus saya awasi gitu. Itu jadi saya bisa tahu, oh kamu nggak cocok kalau di sini gitu. Kalau kamu lanjut terus, kayaknya kamu nggak karirnya mentok gitu. Coba kamu pursue apa gitu. Dan saya senang banget gitu beberapa itu mereka berhasil gitu ya dengan pindah field atau yang tetap bertahan itu ininya baik gitu. Nah ini ternyata saya seperti ini selama ini gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi ini adalah adalah yang saya temukan setelah melalui berbagai pergumulan ya teman-teman ya, nggak gampang ya, jadi nggak expect itu kok kayaknya gampang banget nih, kawan li kok gampang banget gitu, nggak gitu ya. Saya juga melalui pergumulan, pakai acara retreat AWG dulu gitu kan, dan sebagainya gitu ya, baru ketemu gitu ya. Tapi ini saya rasa kita dengan adanya workshop ini kita bisa coba ya, kita bisa, dan saya baru nemuin tools-nya belakangan gitu. Jadi teman-teman bisa lebih maju ya, bisa lebih awal gitu untuk mulai mencoba ininya. Jadi saya ini nih kalau ditanya North Star saya apa? North Star saya ini. North Star itu artinya kayak bintang utara ya, yang menunjukkan direction. Jadi kalau saya mau pindah kerja atau menerima tawaran pekerjaan atau menentukan apa, ukurannya apa? Tolok ukurnya apa? Tolok ukurnya ini gitu. Apakah saya di sini bisa mengoptimalkan panggilan saya atau tidak gitu. Kalau enggak ya saya tolak gitu. Jadi pindah kerjaan, ganti kantor, ganti profesi atau apa, kuncinya bukan karena pengen gaji yang lebih gede atau apa atau kayak gimana, enggak ya, tapi memenuhi panggilan kita atau enggak. Nah, nanti percaya deh teman-teman, nanti itu reward-nya mengikuti gitu ya. Reward-nya mengikuti, Tuhan itu baik kok. Dia akan providensianya enough gitu ya untuk kita gitu. Jadi yang penting kita mencoba untuk menuruti panggilannya gitu. Jadi saya di sini perubahannya itu apa? Perubahannya saya pasti selalu arahin lagi ke sini ya, apakah akan memenuhi ini atau tidak gitu. Kalau tidak memenuhi kriteria itu saya nggak mau, saya tidak kerjakan gitu. Nah, salah satunya misalnya kayak gini nih, saya sekarang kan lagi ngomporin teman-teman nih semuanya nih ya. Saya sedang menjalankan panggilan saya nih teman-teman. Saya ingin ya Tuhan berikan beban kepada saya supaya teman-teman juga bisa flourish gitu, bisa punya hidup yang memenuhi panggilan teman-teman masing-masing gitu. Jadi optimal gitu, talent-talent yang diberikan Tuhan itu kerjasama dengan Tuhan untuk memenuhi panggilannya itu sehingga kerajaannya dinyatakan gitu melalui apa yang teman-teman lakukan gitu ya. Nah, kira-kira satu contoh ini dulu deh ya. Waktu kayaknya udah pas nih ya, selesai ya Gar ya, pas ya 19. Ya, waktunya untuk break. Okay. Jadi teman-teman, saya kembaliin ke MC ya. 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 Pas waktunya. Ya, terima kasih kepada Kak Mali dan Kak Gardini untuk materinya, sharingnya, juga sharing tools-nya. Teman-teman, karena kita akan ada assessment,
Jadi saat ini sebelum kita break, saya mau ngajak teman-teman untuk mengakses karyatalents.com. Akan ditulis linknya di dalam chat room. Teman-teman bisa akses saat ini juga. Langsung browse aja. Untuk mempermudah dianjurkan teman-teman untuk menggunakan laptop atau PC. Nanti sambil saya ngomong, teman-teman juga bisa sekalian browsing ya. Jadi nanti akan ada input nama teman-teman, email, lalu password, dan klik sign up. Di situ kita akan diarahkan untuk aktivasi melalui email, bisa dicek emailnya, baik di inbox-nya atau di spam-nya. Kemudian setelah diklik link aktivasi dari email tersebut, akan ada beberapa pertanyaan, sekitar 2. Pertanyaan itu berkaitan tentang lingkup pekerjaan apa yang kita minati. Setelah itu, setelah selesai teman-teman sign up, sudah membuat akunnya, teman-teman bisa langsung break, bisa ke toilet dulu, ambil minum ataupun cemilan, sampai dengan pukul 19.30 kita akan ketemu lagi, kumpul lagi di Zoom meeting ini. Terima kasih. Ya, baik teman-teman. Kita akan mulai sesi tanya jawab. Mungkin dari tadi teman-teman beberapa sudah ada yang menyimpan pertanyaan dalam hati kayak, aduh aku mau tanya gitu. Oke, sekarang waktunya monggo bila teman-teman ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh menuliskannya di kolom chat atau jika teman-teman ingin bertanya langsung bisa dipersilakan untuk menyalakan mikrofon dan kameranya. Kira-kira apakah ada pertanyaan teman-teman? Atau mungkin ada kesulitan tadi dalam aktivasi akun Karya Talents-nya? Ini langsung dikerjain ya? Ada job function gitu? Untuk biasanya ada 2 pertanyaan awal, Kak. Itu 2 pertanyaan awal itu untuk nanya aja sih sebenarnya kayak kita minatnya di mana, lingkup pekerjaan yang kita minati apa sih. Tapi untuk pengerjaannya belum sih. Itu akan dikerjakan nanti bersama-sama. Ya, teman-teman, apakah ada pertanyaan? Ya, apabila tidak ada pertanyaan, kita akan masuk langsung aja ya ke assessment-nya. Untuk assessment VIP ini, mengajak teman-teman kembali untuk mengakses karyatalents.com dan sign in dengan akun yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Dan ini assessment ini akan dipandu oleh Kak Gardini. Untuk Kak Gardini dipersilakan untuk memandu kita. Jadi teman-teman ini coba teman-teman untuk kita kasih waktu untuk sign up dulu ya. Tampaknya ada beberapa yang enggak masih kesulitan. Ketika pas sign up kan ada password ya. Sudah passwordnya bisa apa aja sih? Teman-teman bisa pakai password apapun yang teman-teman mau, tapi itu password untuk sign in ke websitenya. Jadi saya kasih waktu 5 menit lah ya untuk coba teman-teman sign up dulu.
Kalau teman-teman ada yang kesulitan, tolong langsung di chat aja ya. Chatnya tuh everyone aja, biar bisa kelihatan juga. Apabila teman-teman ada kesulitan, teman-teman bisa chat di chat room-nya ya, supaya kita tahu bantuan apa yang bisa diberikan. Terima kasih. Oke, jadi kalau teman-teman sudah sign up, lalu teman-teman cek di email, entah di spam atau di inbox, lalu aktivasi dari situ, baru teman-teman bisa sign in ke websitenya lagi dengan alamat email dan password yang teman-teman sudah buat tadi. Nah, saya akan kasih lihat tampilan kalau teman-teman sudah masuk. Jadi setelah sign in, itu nanti akan ada 2 pertanyaan seperti yang tadi dibilang sama Elisa, yaitu pertanyaan mengenai minat sama kalau nggak salah jabatan saat ini ya. Misalnya ada di situ, dipilih aja. Nanti teman-teman akan masuk ke yang seperti ini. Setelah selesai akan masuk yang seperti ini nih. Ini dashboard-nya. Coba tolong teman-teman kasih respon ya di chat supaya bisa tahu apakah teman-teman sudah bisa masuk ke sini atau belum. Iya. Oke. Jadi kalau yang sudah bisa masuk ke sini, teman-teman pilih yang bagian VIP assessment ini, diklik saja. Nah, lalu di sini kita akan coba tag personality profile. Nah, karena saya ini karena saya sudah ngambil, jadi tulisannya udah langsung view individual report. Tapi aku mau ngejelasin dulu ya teman-teman bagaimana mengisinya ya, sebentar ya. Dikit aja tentang bagaimana mengisinya. Bentar ya. Jadi ini guidance sedikit aja supaya teman-teman ada gambaran nanti sebelum teman-teman mengisi. Jadi jangan dimulai mengisi dulu supaya teman-teman bisa ada gambaran. Oke, saya akan share screen lagi. Nah, di sini, jadi tadi ya, kita akan coba cek assessment-nya. Jadi ada 3 assessment kan ya, interest, personality, sama value.
Nah, untuk yang interest, jadi nanti teman-teman akan menemukan ada 30 pertanyaan, ya, 30 pertanyaan, di mana di atasnya ini akan ada emoticon, dari emoticon yang sedih sampai emoticon yang gembira sekali, apa namanya, matanya hati-hati, love-love gitulah. Nah, jadi silakan teman-teman pilih dari pernyataan ini mana emoticon mana yang menunjukkan teman-teman. Jadi emoticon mana yang paling menunjukkan teman-teman sendiri terhadap pernyataan-pernyataan ini. Nah, nanti kalau udah selesai, tinggal klik next aja sampai 30 pertanyaan. Itu yang interest. Kemudian kalau untuk yang personality, nah ini agak sedikit berbeda. Jadi nanti akan ada guidelines-nya. Kamu baca aja, ada 16 pertanyaan assessment ya untuk menyatakan personality profile kamu. Lalu jadi ini bukan ngomongin benar atau salah ya teman-teman ya. Jadi teman-teman dari hasil ini akan membantu teman-teman untuk mengetahui personality profile kamu dan karakter kamu. Nah, jadi tolong kamu refleksikan dari kehidupan kamu selama ini ketika kamu menjawab pertanyaan ini. Jangan merespon tentang hal yang paling baik atau yang terlihat baik di mata orang. Gitu. Jadi ini adalah mengenai diri kamu, apa yang kamu anggap paling sesuai itu yang kamu pilih, seperti itu. Nah, jadi dalam setiap layar teman-teman itu akan menemukan 4 hal, ya 4 karakter. Nah, ini kan ada 4 karakter, berarti ada angkanya 1 sampai 4. Nah, teman-teman misalnya pilih ya, dalam hal enthusiastic kamu tuh ada di angka berapa? 4 itu adalah most like you, sangat sesuai dengan kamu. Least like you, 1 itu sangat tidak sesuai. Tapi kalau misalnya di bagian enthusiastic kamu udah milih 1, di bagian loyal kamu nggak bisa milih 1. Pilihan kamu berkurang, jadi tinggal 4, 3, 2. Jadi itu maksudnya ini tuh juga sekaligus merupakan urutan, gitu ya. Bisa paham ya? Jadi nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman pilih enthusiastic 1 misalnya, lalu loyal 2, detail 3, commanding 4. Jadi nggak boleh memilih angka yang sama di dalam satu layar ini. Jadi juga merupakan suatu urutan. Dan kalau misalnya teman-teman pas baca lagi, udah ngisi semua pas baca lagi, ternyata kayaknya ada yang salah deh. Ya nggak apa-apa, klik aja lagi 2 kali, nanti bisa pilih yang benar yang mana. Kayak gitu. Jadi sebelum pencet next itu teman-teman masih bisa memperbaiki. Setelah itu pencet next lagi sampai semuanya selesai. Untuk yang value sama seperti itu juga. Jadi kayak ada pernyataannya seperti ini juga dan dibikinnya urutan. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi saran saya baca dulu baik-baik instruksinya, lalu teman-teman bisa langsung kerjakan. Jadi dipersilakan untuk mengerjakan. Sebenarnya waktunya sampai jam berapa ya, Elisa ya, waktu untuk mengerjakannya sebenarnya? Sampai 20.30, Kak. Ya, sampai 20.30. Tapi kalau misalnya udah selesai duluan gimana, Elisa? Sebaiknya dibilang udah selesai atau gimana? Iya, mungkin menginformasikan kali ya di chat room. Chat ya? Iya, kalau sudah selesai. Oke. Jadi teman-teman dipersilakan untuk mengisi sekarang bersama-sama. Lalu nanti kalau ada kesulitan bisa langsung chat aja di sini ya. Silakan teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, bagi yang sudah dan bagi yang belum silakan lanjutkan. Bagi yang sudah saya mengingatkan lagi, jadi kan kita akan bertemu di 2 minggu lagi ya. Jadi teman-teman silakan di buku catatannya ditulis atau di laptop juga bisa ditulis kesimpulannya dari mengenal diri sendiri itu tuh kalau misalnya dituliskan dalam satu kalimat itu seperti apa, karena nanti kita akan
berusaha untuk membuat yang itu kita berusaha untuk merumuskan panggilan hidup dari 2 aspek lainnya, yaitu kesukaan terbesar dan hunger of the world atau need of the world. Jadi tadi kan Kak Wanli sudah memberikan contoh ya teman-teman bahwa ini adalah hasil perenungan dari Kak Wanli. Memang ini tidak terjadi dalam satu malam, tapi coba aja teman-teman buat dulu selama 2 minggu ke depan ya, kesimpulan dari pengenalan dirinya di bagian di sini yang VIP tadi, lalu the greatest joy-nya, kesimpulan dari Good Time Journal, sama burden of the world-nya dari hasil doa teman-teman selama ini seperti apa. Lalu coba teman-teman sintesakan menjadi satu kalimat, gitu ya, menjadi satu kalimat kesimpulannya dalam hal ini calling-nya seperti apa, kayak gitu. Nggak apa-apa teman-teman, ini seperti yang dibilang ya, ini Kak Wanli pun juga melalui ini tidak dalam satu waktu ya, tapi juga terus diuji dalam tahun-tahun mendatang. Tapi saya dan Kak Wanli encourage teman-teman untuk mencoba membuat kesimpulan ini supaya nanti kita bisa maju lagi di 2 minggu mendatang dengan tahapan yang berikutnya, yaitu designing your life-nya. Seperti itu. Kak Wanli mau nambahin dari sini? Boleh nanya nggak ya, Kak? Oh ya, silakan. Di area di area personality ya. Itu kan ada ideal environment, areas of strength sama area development. Itu berarti kekuatan sama yang kita butuh perkembangan di mana gitu ya? Iya, kalau ideal environment kan jadi lingkungan pekerjaan, misalnya kalau kita ngomongin bekerja ya, berarti lingkungan pekerjaan yang ideal buat kita tuh seperti apa? Maksudnya ideal tuh adalah yang tempat kita bisa berkembang lebih baik lagi gitu, kalau menurut hasil tes itu. Nah, kemudian yang kedua adalah area of strength, berarti kelebihan-kelebihan yang kita miliki, dari kepribadian kita kayak gitu tuh kita punya kelebihan apa. Lalu yang ketiga adalah area yang perlu diperbaiki. Jadi misalnya kalau saya tadi tuh, hasilnya saya itu adalah, coba saya kasih contoh ya. Sebentar. Itu kan ada grafik ya, berarti kita ada di yang biru gitu ya? Kita yang biru. Jadi kalau yang abu-abu itu tuh encourager yang sejati. Bisa nggak saya bilang gitu ya? Jadi kan mereka kan juga ini kan alat tes ini kan disusun dengan banyaknya orang yang mengisi tes. Jadi kan udah banyak tuh encourager yang lain. Kalau saya kan misalnya encourager nih, udah banyak tuh encourager lain yang mengisi tes. Dan itu kan udah ada statistikanya. Jadi kayak nilai tengahnya tuh adalah yang abu-abu. Sedangkan kalau saya itu adalah yang biru, kayak gitu. Teman-teman juga nanti kayak gitu. Nah, ini nanti ketika di laporan tuh ada mendetailnya gitu. Jadi ketika dibilang di sini kayak saya ini lebih ke adaptif daripada ke directing kan, nanti dijelasin ada uraiannya, maksudnya apa, kayak gitu. Nah, tapi kalau makin mendekati garis yang abu-abu, berarti kita semakin gimana? Bagus? Nggak ada bagus di sini nggak ada bagus, nggak ada jelek ya, tapi kayak semakin mendekati si encourager sejati, artinya encourager lain yang sudah mengisi tes ini juga gitu. Kalau saya kan dengan tipikal yang sama gitu, dengan tipikal seperti diri kita gitu. Iya, kayak gitu. Jadi ini perbandingan dengan tipikal yang orang-orang yang sama kayak kita, kayak gitu. Nah, terus kayak ini nih, kayak ideal environment-nya gitu kan. Jadi misalnya kalau saya itu ideal environment-nya itu adalah ketika ada di lingkungan yang saling support others, tidak ada konflik gitu. Misalnya nih contohnya ya. Terus udah gitu express loyalty, be consistent, influence, listen to people's problems, solve problems, so be compassionate. Lalu area of strength saya itu biasanya tipe orangnya itu energetic, friendly, encouraging, sabar, pengertian, loyal,
dan willing to listen to needs of others gitu. Tapi ada hal-hal yang harus di apa ya, yang bisa lebih dikuatkan lagi, itu ngomongin soal konflik gitu, karena di sini dinilai saya adalah orang yang menghindari konflik gitu. Jadi padahal sebenarnya kadang-kadang kan kita perlu konflik ya untuk bisa bertumbuh kayak gitu. Kemudian kadang menghindari untuk membuat keputusan-keputusan yang sulit. Padahal lagi-lagi keputusan yang sulit itu bisa membuat karakter kita semakin berkembang sebenarnya ketika kita berhasil memutuskan keputusan yang sulit tersebut gitu. Nah, jadi di sini kita bisa belajar. Jadi teman-teman bisa jadi teman-teman ngerasa kok saya nggak begini sebenarnya gitu. Bisa jadi emang kayak gitu. Jadi ini lagi-lagi ini salah satu alat tes. Mungkin ketika teman-teman melakukan alat tes yang lain dan yang lain lagi itu malah semakin bisa menguatkan sih kalau menurut saya biasanya. Menguatkan dalam arti kita jadi semakin bisa mengerti diri kita tuh seperti apa. Jadi kalau teman-teman mau ngambil personality test lain dipersilakan. Ada banyak di luar sana dan juga mungkin pergi ke profesional juga bisa. Kayak gitu. Kalau altruism tuh apa ya, Kak? Altruisme itu sebenarnya satu karakter di mana dia orang lain, mementingkan orang lain. Bisa dibilang mementingkan orang lain, dia ingin membantu orang lain, perilaku menolong orang lain gitu. Kayak gitu. Oke. Ada lagi teman-teman yang lain? Ada yang mau bertanya? Teman-teman yang lain dipersilakan kalau mau bertanya bisa di chat atau bisa secara langsung. Dari Kawan Li ada yang mau ditambahin, Kawan Li? Ya, saya cuma mau ngingetin aja tadi ya. Jadi jangan terlalu ya tes hanya untuk mengecek aja gitu. Tapi pasti teman-teman saya yakin juga selama ini udah menggumuli kan kira-kira teman-teman tuh punya kelebihan apa, orangnya seperti apa gitu. Ya ini kayak Gardini tadi bilang ini lebih memastikan dan kita sangat mengencourage teman-teman lakukan ya. Coba nggak apa-apa, coba aja jadi tahu gimana prosesnya. Masih ada lagi yang harus dibikin yaitu good time journal ya. Ya Gar ya? Iya. Good time journalnya silakan diisi kembali. Maksudnya yang belum mengisi mulai diisi. Kita punya 2 minggu juga. Tapi sisakan beberapa hari sebelum hari H. Itu teman-teman bikin kesimpulan juga dari good time journalnya. Jadi jangan pas udah hari H dibawa aja good time journal belum dianalisis. Jadi sebaiknya sudah dibikin coret-coretan gitu dari good time journal itu. Gitu Kak. Ada lagi kawan nih? Udah sih itu aja. Teman-teman nggak usah takut dengan kesulitan dan tantangan ya. It's part of life. Iya, nggak apa-apa. Kalaupun ternyata kesimpulannya juga masih ngawang-ngawang juga nggak apa-apa juga. Karena kan ini proses teman-teman tidak. Nah, ketika teman-teman bingung yaitu awal dari berpikir. Bagian dari experience. Yep. Kita kembalikan lagi ya ke MC. Silakan Eliza. Iya, terima kasih Kak Wanli dan Kak Gardini untuk arahannya dan juga tools-nya yang sudah membantu kami akhirnya bisa mengenali diri. Sebelum kita masuk ke dalam grup sharing, aku mau mengajak teman-teman untuk memberikan apresiasi kepada Kak Wanli dan juga Kak Gardini melalui reaction di Zoom-nya. Bisa diklik di dalam ada clap, ada love, bisa diberikan reaction mungkin. Untuk Kak Wanli dan Kak Gardini, apakah kira-kira ada hal yang bisa kami doakan, yang bisa kami dukung di dalam doa untuk didoakan nanti di tiap-tiap kelompok? Untuk doakan Win aja kalau gitu. Dalam kegiatan-kegiatan ke depannya. Sama kalau aku kesehatan ya, mau kemarin dapat giliran vaksin. Ya. Oke. Ya, baik. Teman-teman, kita akan masuk ke dalam grup sharing. Apabila teman-teman sudah di-assign oleh panitia, dipersilakan teman-teman untuk segera join ke dalam grupnya.
Waktu kita untuk diskusi untuk group sharing ini adalah sampai dengan jam 9. Apabila teman-teman diskusi kelompoknya sudah selesai, teman-teman boleh langsung tutup doa di dalam kelompoknya, dan jangan lupa didoakan tadi pokok doa dari Kak Gardini tentang pelayanan di UIN dan juga Kak Wanli yang akan vaksin, yang sudah vaksin dan juga kesehatan. Dan setelah itu teman-teman bisa langsung untuk meninggalkan ruang meeting Zoom. Jadi untuk teman-teman selamat berdiskusi dan bersekutu ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.